Loh, siapa ya nih ya? Kayaknya pernah lihat. Kok aneh sekali? Jangan mendekat. Jangan Lu kok mendekat. malah mundur-mundur terus? Nggak hujan, pakai jas hujan. Stop. Gak naik motor, Jaga kok jarak. pakai helm. Aduh, siapa ya ini ya? Biarin lah. Hei, lu malah lari lagi. Biar ah. Bingung aku. Nah, sudah nggak ada orang. Kabur ah. Shalom, selamat pagi. Sudah pada mandi segar semua? Ya, tentunya kita harus selalu menjaga diri kita, kesehatan kita, salah satunya dengan mandi pagi. Siapa tahu pagi ini dengan renungan ada yang belum mandi? Ada enggak? Anak-anak PG, PPG? Sudah ya? Pasti sudah mandi ya? Oke. Tema minggu kita hari ini adalah tentang waspada dan hati-hati. Hari-hari ini anak-anak, banyak orang selalu waspada. Seperti yang kita lihat tadi, ada seseorang yang sangat berwaspada menjaga dirinya. Masa naik mobil pakai helm? Masa nggak hujan pakai jas hujan? Siapa tadi ya? Kira-kira ya orang yang sedikit aneh ya. Ada orang yang waspada berlebihan dan terlihat aneh seperti tadi. Nah, teacher mau kasih tahu, waspada itu penting, tapi kita nggak boleh berlebihan. Nah, teacher juga mau waspada nih. Tadi habis pegang-pegang barang-barang dan HP, teacher mau bersihkan tangan dulu ya. Pakai hand sanitizer. Kalian punya kan di rumah? Jangan lupa kalau kalian habis mainan, habis main sepeda, habis pegang mobil-mobilan, sebelum makan, semua kegiatan yang setelah kita lakukan, tangan kita gunakan, kita harus bersihkan. Karena kita harus waspada, anak-anak. Ada virus yang tidak terlihat yang bisa mengganggu kesehatan kita. Ya, ada si corona yang masih suka jalan-jalan kemana-mana. Ya, oke. Berbicara tentang waspada dan hati-hati, ya. Teacher ada kisah loh di Alkitab. Waktu itu Nabi Elisa dengan hambanya yang namanya Gehazi. Ceritanya begini. Raja Aram ingin menyerang bangsa Israel. Lalu mereka menyiapkan strategi. Mereka mau turun ke daerah mana. Mereka sudah siapkan tempat-tempat di mana tentara akan mengepung bangsa Israel. Tapi luar biasa, karena Elisa dekat dengan Tuhan dan waspada, berdoa senantiasa, dia diberitahu, dia bisa tahu strateginya Raja Aram, dan dia beritahukan kepada Raja Israel untuk waspada. Ya, nih anak-anak bisa baca nanti di 2 Raja-Raja 6 ayat yang ke-8 sampai 18 itu ceritanya tentang Elisa yang bertindak waspada menyelamatkan bangsa Israel. Waktu itu Elisa cerita ke Raja Israel, "Tuanku Raja, kita mau diserang. Coba kerahkan pegawai-pegawaimu, semuanya diatur. Ya, jangan lewat sini." Teacher mau bacakan di satu ayat di situ. Elisa memberi perintah menyuruh kepada Raja Israel di ayat yang ke-9. Tetapi abdi Allah menyuruh orang kepada Raja Israel mengatakan, "Awas, jangan lewat dari tempat itu, sebab orang Aram sudah turun menghadang ke sana." Elisa tahu kemana pasukan Aram ini akan lewat. Dan Elisa berkata, "Awas, waspada, jangan lewat situ, di lockdown." Di lockdown, gak boleh lewat situ, karena nanti situ akan diserang, daerah situ. Nah, ketika Raja Aram tahu strateginya diketahui oleh bangsa Israel, marah anak-anak. Kok bisa tahu ya rahasia kita? Akhirnya Raja Aram ini marah dan mengirim pasukan. Malam-malam hari mereka mengepung kota di mana Elisa ini tinggal. Mereka mencari Elisa. Siapa yang beritahu? Elisa. Wah, Elisa jadi buronan. Elisa dicari-cari anak-anak. Malam itu Raja Aram mengirim pasukannya mengepung kota di mana Elisa ada. Nah, yang terjadi, orang yang tinggal dengan Elisa, hambanya bernama Gehazi, takut anak-anak.
takutnya setengah mati. Kita dikepung lihat Pak, aduh bagaimana Pak? Siapa yang pernah takut, cemas? Nah, tetapi karena Elisa percaya kepada Tuhan, Elisa selalu waspada, selalu dekat dengan Tuhan, maka Elisa tidak takut dan tidak paranoid, takut yang berlebihan. Bahkan Elisa memberitahu ini sama hambanya. Jawab Elisa, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu Elisa berdoa, ayat 17 berkata, Elisa berdoa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya, mata hambanya ini loh, Gehazi, supaya ia melihat. Dan ketika itu Tuhan membuka matanya Gehazi yang takut tadi, dibuka sama Tuhan. Tiba-tiba dia melihat, wah, dia melihat pasukan berapi, berkuda berapi mengelilingi pegunungan itu. Dan Elisa berkata, lihat, lebih banyak yang menyertai kita daripada lawan kita, jangan takut. Nah, anak-anak, berbicara tentang waspada dan hati-hati itu harus. Tetapi teacher mau sampaikan, kita punya Tuhan yang menjagai kita. Kita percaya sehingga kita tidak boleh takut berlebihan. Kalau kita takut berlebihan, maka kita jadi orang aneh seperti tadi. Waspadanya berlebihan. Ada kisah, ada cerita nyata orang takut kena wabah corona. Supaya dia kebal, anak-anak minum deterjen. Itu seorang pemuda gagah, gak boleh pulang kampung, ya, dia stres, gak boleh masuk kampungnya, dia minum deterjen. Tahu deterjen yang baju di baju dulu. Diminum. Selamat gak? Puji Tuhan, ada orang yang mengetahui, dia pingsan, dibawa ke rumah sakit. Nah, karena apa? Kenapa orang itu seperti itu? Karena takut berlebihan. Jadi putus asa, jadi takut, khawatir berlebihan, tindakannya merugikan dirinya sendiri. Nah, teacher mau kasih kesimpulan, kalian tidak boleh takut berlebihan, waspada dan berjaga-jaga harus. Kita tahu, kita harus jaga diri kita, hati-hati, tetapi tidak boleh takut berlebihan. Kenapa? Kita punya Tuhan, waspada harus, tapi tetap percaya Tuhan beserta kita. Gak boleh takut ya, gak boleh paranoid ya, seperti video tadi. Oke, sama-sama kita mau berdoa, tutup mata, lipat tangan. Yuk kita minta penyertaan Tuhan, supaya kita tetap di dalam perlindungan Tuhan, tetap waspada, hati-hati, tapi tetap percaya, sehingga kita tidak ketakutan. Kita tetap sukacita menjalani hari-hari, meskipun di rumah kita tidak bosan karena Tuhan bersama kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau setia bersama kami. Tuhan, kami percaya Engkau melindungi kami. Kami akan terus waspada menjaga diri kami, ikut aturan yang ada, menjaga kebersihan, dan bersikap hati-hati. Tapi kami juga percaya Tuhan membentengi dan melindungi kami. Sekalipun kami tidak bisa melihat di sekeliling kami benda sekecil apapun yang mungkin bisa membahayakan hidup kami, tapi kami percaya ada Tuhan yang melindungi kami, sehingga kami tidak khawatir lagi, dan kami tetap di dalam perlindungan dan sukacita yang dari Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Loh, ternyata kamu tadi cermelan. Aduh, tak kira siapa tadi? Jaga jarak. Iya. Kenapa sih kok sampai seperti itu? Ada virus corona. Iya, aku juga tahu ada virus corona. Kita boleh sih waspada, tapi nggak seperti itu juga kali. Kalau Kita kan punya Tuhan Yesus. Yang penting ikuti anjuran pemerintah.
keluar rumah masuk kemanapun masuk cuci tangan, masuk rumah cuci tangan, ya pakai masker, jaga jarak ini sudah betul ini, ya nggak usah terlalu begitu banget ya. Oh gitu ya. Iya, anak kita tetap harus waspada ya. Tadi teacher bilang cuci tangan, sering-sering cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, jangan kemana-mana dulu, ya. Tetapi ingat, kita punya Tuhan Yesus juga loh, yang menjaga ya anak-anak. Jangan khawatir ya. Anak-anak, jangan terlalu takut seperti memelan sampai begitu rupa. Tapi tetap jaga kesehatan di rumah ya. Jaga kesehatan. Ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Tuhan menyertai. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.